Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kuliah kita teknik penulisan dan publikasi ilmiah, ini saya membuat materi awal ya, yang beri judul Teknik dan Strategi Penulisan Artikel Ilmiah Berkualitas untuk Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi. Jadi malam-malam sebetulnya ya, tadi baru banyak acara tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian untuk pendahuluan ya. Jadi fungsinya jurnal ini sebetulnya ya. Jadi jurnal ini disebutnya berkala ilmiah ya, dalam bentuk badan resmi. Artinya fungsinya untuk registrasi hasil kegiatan kecendekiawanan seseorang, kemudian juga berfungsi sebagai sertifikasi, artinya hasil kegiatan cendekiawanan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, kemudian juga sebagai desiminasi. Yang ini yang mungkin lebih sering kita dengar ya, bahwa fungsinya jurnal itu sebagai desiminasi untuk menyebarluaskan ya, karya ya, kecendekiawanan ya, kepada khalayak ramai. Dan yang keempat adalah juga sebagai pengarsipan atas semua temuan hasil kegiatan kecendekiawanan ilmuwan ya, dan pandit atau pakar yang dimuat di sebuah jurnal. Nah, kemudian eh, tujuan ya. Jadi kalau tujuan publikasi artikel ilmiah ini ya, kalau Anda yang sekolah S3 ya sebagai syarat untuk S3 gitu ya, tapi ini secara umum ini nomor 3 ini ya. Jadi ibaratnya satu sebagai luaran penelitian ya, naik pangkat promosi jabatan akademik ya, syarat kelulusan yang kalau mahasiswa syarat kelulusan utamanya, juga sebetulnya sebagai rekognisi. Yang ketiga adalah untuk sharing keilmuan. Nah, ada hal yang menurut saya penting, bahwa harkat martabat sebuah negara ini kadang-kadang juga dipertaruhkan secara nggak langsung ya, dipertaruhkan oleh capaian publikasi. Ya. Jadi misalnya negara kita dibandingkan Singapura, Singapura ini hanya 1/200-nya Indonesia itu penduduknya, tapi publikasinya banyak. Kalau kita analisis secara sederhana, negara yang paling maju di dunia saat ini adalah negara Amerika dan Cina, misalnya begitu. Dan realitanya memang selain penduduknya besar, memang publikasinya yang terbesar di dunia adalah memang Amerika dan Cina, nomor satu, nomor dua. Dan sekarang yang Cina ini luar biasa naiknya, bukan main, sehingga akhirnya ya reputasi bangsa juga naik. Sama dengan juga yang negara Asia ya, seperti India, Korea, ya, kemudian Jepang, ya. Itu Iran misalnya gitu ya. Itu memang publikasinya juga tinggi, sehingga prestis sebuah negara, harga diri bangsa ini juga dipertaruhkan ya. Selain ditandai dengan nilai mata uang tentunya gitu. Nah, jadi saya juga mendorong agar semuanya dari kita ini ya, Sivitas Akademika ini, untuk bagaimana mampu mempublish artikel ya. Karena secara analisis teknikal itu berkorelasi antara tingginya publikasi yang dimiliki oleh suatu negara dengan gengsi dari ini ya. Nah, kemudian bicara kualitas artikel, nah, apa yang menjadi tolak ukur artikel ilmiah ya bisa diterima di jurnal internasional bereputasi ya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah otomatis adalah orang bicara kualitas. Jadi pembimbing sering tanya kepada mahasiswanya, papernya ini apa kontribusinya? Nah, kontribusi itu bisa novelty ya, ataupun bisa originality. Novelty adalah kebaruan, ya.
Sesuatu yang baru tidak mesti asalnya itu lahir dari nol ya, bisa jadi ada modifikasi. Kali kalau yang original ya ini betul-betul lahir dari nol asli. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian artikel dengan jurnal yang menjadi target. Ya. Yang ketiga adalah penulisan, ya, penyajian, ya, presentation dari artikelnya ini baik. Hal lain yang mendukung adalah termasuk juga komposisi penulis atau peneliti yang terlibat. Ya. Nah, jadi kita juga perlu juga mengikuti rule yang ada. Artinya kita harus betul-betul strictly, ya, betul-betul secara cermat, secara detail mengikuti ya kepada panduan kepenulisan. Kemudian ya proses pengiriman yang benar, ya proses revisi. Nah, jadi semua pakar sepakat bahwa paper yang baik itu ketika memang ya berkualitas. Dalam bahasa yang sederhana saya mengatakan bahwa paper yang baik itu yang berkualitas, baik secara kontribusinya dan juga secara penyajiannya. Karena kalau disajikan dengan baik, maka ide gagasan yang kita tuangkan di sana mudah diikuti. Nah, sehingga ini juga menjadi tolak ukur yang penting bahwa sebetulnya seorang editor ya ketika melihat sebuah artikel itu anggap aja kalau skalanya 0 sampai 10 ya, nilainya satunya itu 6 tapi peluang citasinya disajikan dengan baik meskipun kontribusinya kurang. Kemudian satunya ini nilainya 8 tetapi penyajiannya terlampau minimalis standar, maka bisa jadi berakibat pada peluang dianalisis secara peluang citasinya akan rendah untuk kedepannya. Nah, jadi editor senior ini mengajari kepada editor-editor yang lebih muda, ya, yang lebih junior itu untuk memilih artikel yang mempunyai peluang citasi yang tinggi. Nah, peluang citasi ini utamanya lebih ditentukan kepada penyajian tentunya. Karena sesuatu yang mudah dipahami dan menarik bagi pembaca secara umum. Karena pembaca ini kan tidak seluruhnya sudah yang orang yang sudah sangat pakar, tapi audien yang tentunya adalah diantaranya juga mahasiswa S2, mahasiswa S3, atau peneliti-peneliti yang muda yang lain. Nah, sehingga dalam konteks untuk kuliah ini harapannya adalah kita fokus ya, fokus kepada bagaimana menyajikan artikel yang baik. Nah, secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu membuat bagian introduction-nya ya. Selain tentunya adalah judul dan abstrak kesimpulan, tapi seringnya yang saya jumpai itu kelemahan utama itu adalah penulisan artikel yang kurang menarik itu adalah ada pada selain abstrak dan kesimpulan itu pada pendahuluan. Jadi hal yang penting bahwa pendahuluan itu fungsinya adalah untuk meyakinkan pentingnya paper kita. Kalau bentuknya laporan tesis, maka ya pentingnya tesis itu dilaporkan. Artinya apa yang dilaporkan itu penting. Nah, sehingga dengan demikian, sedapat mungkin di bagian introduction itu, pertama kali itu harus dimulai dengan bicara konteks yang dibahas. Jadi, kita itu mau membahas tentang apa. Kemudian dari tentang apa ini kita upayakan, kita ungkap bahwa ada masalah. Kita harus mampu menunjukkan bahwa ada masalah dan masalah itu penting untuk diselesaikan. Dan kalau artinya penting diselesaikan itu kalau memang bisa diselesaikan itu akan membawa keuntungan. Nah, sehingga isinya introduction itu harus dimulai dengan konteks semesta pembicaraannya apa. Kemudian kita tunjukkan bahwa ada masalah. Berikutnya kita masuk ke tahap berikutnya adalah bicara state of the art. Ya, penelitian-penelitian terakhir dalam upaya menyelesaikan problem yang ada dalam konteks pembicaraan yang kita angkat tadi. Jadi saya ulangi, dimulai dari konteks, kemudian kita harus tunjukkan bahwa ada masalah, dan S3 itu memang dimulainya adalah mencari masalah untuk diselesaikan.
Jadi ketika tidak ada permasalahan yang penting untuk diselesaikan, maka pada dasarnya tidak perlu diadakan riset. Untuk apa riset dilakukan kalau nggak ada masalah? Nah, tapi juga dipilih masalah yang menarik, bahwa kalau masalah itu terselesaikan akan membuat adanya kontribusi yang signifikan. Sehingga dimulai dari konteks, kemudian kita kupas, gitu, kita identifikasi permasalahan yang ada. Nah, kemudian kita bicara state of the art, artinya penelitian-penelitian terkini yang berusaha menyelesaikan persoalan yang ada, yang relate. Nah, tapi cukup summary saja. Nanti kalau mau detail di bagian section yang selanjutnya. Jadi yang penting di sana ada akhirnya terjadi adanya gap analysis. Artinya dari state of the art itu akhirnya kemudian kita tahap berikutnya adalah mencari gap, mencari celah, jadi gap analisis. Jadi kita mulai dari konteks, kemudian problem, ya, kemudian state of the art, kemudian di sana ada celah penelitian yang kita akan bekerja di celah penelitian itu. Nah, celah itu lahir dari gap analysis. Begitu celah itu, ya, celah itu bisa aja sesuatu yang memang belum banyak dikerjakan orang, atau sudah dikerjakan tapi hasilnya belum bagus, atau yang mengerjakan di bidang itu masih sedikit dan hasilnya juga belum bagus. Nah, sehingga kita masuk di gap itu. Ya. Artinya ada mosek kosong yang kita akan bekerja di wilayah itulah. Kemudian kalau sudah ada celah penelitian yang kita akan masuk, yang kita akan kerjakan, kita perlu mengusulkan. Ya. Jadi kita mengisi gap-nya itu kita perlu mengusulkan sesuatu metode, framework, atau yang lainnya. Nah, sehingga kita juga perlu memberikan justifikasi kalau kita mengusulkan kerangka, framework tadi, metode, teknik, algoritma, pendekatan, atau apapun dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada, maka itulah yang disebut dengan kita kemudian menyatakan kontribusi kita mau ngapain dengan metode yang kita usulkan itu. Nah, kemudian untuk bisa menyatakan bahwa kontribusi kita itu berharga, maka kita tegaskan kontribusi kita itu signifikansinya apa, pentingnya apa. Nah, itu yang hal yang urgent di dalam introduction. Sehingga saya ulangi, urutannya adalah kita harus mampu membawa konteks, ya, kita apa namanya, semesta konteks riset kita, paper kita itu mau pada domain yang mana, yang tentunya itu harus menarik banyak audiens yang mulai paham dan kemudian memahami bahwa ada persoalan. Harus banyak apa namanya audiens yang terbawa kepada pemahaman bahwa di dalam topik yang kita akan selesaikan tadi, yang akan kita bahas itu ada persoalan. Semua kemudian menganggap bahwa masalah itu penting. Nah, itu harus itu dulu. Jadi mulai dari konteks, kemudian ke masalah, kemudian kita lanjutkan ke state of the art, kemudian kita dapatkan gap analysis, ya. Kemudian kita bicara kontribusi, dan berikutnya bicara signifikansi. Nah, itu rumus yang apa namanya yang saya sampaikan lah untuk kuliah hari ini, dan itu harapannya bisa diterapkan untuk paper riset. Ya. Nah, jadi kalau bicara secara umum tolak ukur kualitas artikel, ya, apa yang menjadi faktor kunci untuk mengukur kualitas artikel, maka secara umum ya pakar menyampaikan bahwa di antaranya adalah originalitas. Jadi kalau pas awal-awal dulu orang mengusulkan deep learning, ya, nah maka dia hanya nulis saja deep learning. Pas logik ya logik, pas genetik ya genetik algorithm. Cuma gitu aja. Nah, betul-betul itu memang masih original, sebelumnya belum ada. Nah, kemudian berikutnya adalah novelty. Novelty ini kebaruan, artinya bisa merupakan modifikasi. Ya. Jadi misalnya ketika kita bekerja di Fasilogik, kemudian membership-nya ini kita buat apa namanya pembagian ring yang manual, maka misalnya orang kemudian mengatur membership-nya itu menggunakan genetic algorithm. Artinya untuk mengecas membership fungsinya itu, fungsi fungsinya itu pakai genetic algorithm. Nah ini dulu ya merupakan hal yang novel bahwa
untuk mengejas membership sehingga sesuai, maka menggunakan pendekatan genetik. Dalam konteks ini adalah ya ibaratnya menggabungkan ya, memasukkan genetik ke dalam pasi. Nah, itu novelty. Hal-hal yang lebih kecil juga bisa, hanya mengubah parameter tertentu, menambahkan parameter tertentu, mengurangi parameter tertentu, ya itu juga bisa menghasilkan parameter. Orang-orang sosial juga bisa melakukan hal di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, ya, karena pada waktu yang berbeda, pada tempat yang beda, sesuatu itu juga kadang menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, kemudian addressing new problem, ya, complex issue. Jadi memang apa yang kita kerjakan itu memang ditujukan kepada problem baru, problem yang memang sebelumnya ya belum belum muncul ya. Kan sekarang juga mulai banyak muncul masalah ya. Jadi misalnya kayak kemarin berita yang lagi hot adalah berita budaya di Cina yang orang itu mager, jadi budaya kayak tikus, jadi eh, hanya ngusel-ngusel aja di tempat tidur dan kemudian hanya keluar kalau mau makan. Nah, karena mereka juga nggak sembahyang nggak apa, jadi intinya cuma makan tidur aja, kerjanya juga sambil di atas apa namanya dipan gitu ya. Ya ini hanya seringan aja ya, tapi intinya adalah mungkin aja orang sosial mengatakan bagaimana itu menyelesaikan masalah baru di Cina itu. Orang sekarang di Indonesia juga gitu mulai malas untuk menikah, nikahnya makin lama. Ya. Dulu orang perempuan usia 20-22 nikah, sekarang udah mundur. Nah ini juga memunculkan masalah. Di negara-negara maju sekarang juga mulai orang malas punya anak. Itu kan juga masalah. Sebelumnya belum pernah ada kejadian yang begitu misalnya. Nah, kemudian berguna untuk aplikasi nyata, ya, real work application. Kadang-kadang bisa juga ini ya, bahwa apa yang kita lakukan ini hanya apa namanya ukurannya bagus karena bisa diadaptasi apa yang kita buat ini bisa diadaptasi, bisa diterapkan ulang, bisa digeneralisasi. Ya. Juga termasuk ada aspek eh, pengembangan berikutnya, jadi future direction. Ada kalanya hasil penelitian itu tidak lebih baik dari hasil sebelumnya, tetapi mempunyai potensi ke depannya untuk dikembangkan. Nah, ini bisa aja masuk kategori kontribusinya di future direction. Contohnya misalnya, ketika sekarang ada mobil yang masih pakai mesin biasa combustion, kemudian awal-awal dulu kan ketika dibangun kendaraan mobil listrik ya, itu nggak efisien sama sekali. Tapi mempunyai bahwa kedepannya akan lebih baik. Sekarang juga gitu, ketika mobil listrik banyak, itu para peneliti mempunyai hipotesis bahwa kelihatannya pakai hidrogen akan lebih bagus, tapi kan belum. Sekarang kalau secara teoritis untuk memecah H2O, ya, air menjadi hidrogen, effortnya besar, biayanya besar. Jadi mobil mobil yang menggunakan bahan bakar hidrogen itu saat ini, secara kondisi saat ini itu belum efisien, belum murah, masih mahal. Tapi kedepannya punya potensi untuk lebih baik dari mobil listrik. Manakala muncul teknologi yang memungkinkan memecah H2O ini dengan biaya yang murah. Makanya orang riset sekarang berlomba-lomba bagaimana memecah itu dengan biaya murah. Nah, ini tantangan. Artinya riset juga boleh aja apa namanya menyelesaikan tantangan baru. Makanya ini juga kategorinya baru ya, di sini pada problem baru kalau memang itu dianggap problem baru. Nah, sekarang kalau kita bicara keaslian ya, what is original? Nah, ini dituliskan di sini bahwa an original work ya, jadi sebuah pekerjaan baru adalah ya, apa namanya tidak menerima dari tidak artinya bukan dari pihak lain ya, bukan dikopi berdasarkan pada penelitian-penelitian yang lainnya. Itu seharusnya memang solusi unik ya, bahwa memang apa namanya di diberikan di apa kayak paten ya, memang di invented ya, berbasis pada ya pemikiran
diri sendiri, tapi tidak dari pemikiran yang lainnya. Ya. Atau apapun yang, ya, termasuk apapun yang dari paper-paper atau konsep-konsep. Jadi betul-betul memang asli. Karena memang sesuatu pasti pertama kali ya asli, berikutnya modifikasi. Makanya tetap ada peluang bahwa ada yang baru. Besok nggak tahu apakah setelah AI ini ada teknologi baru yang dinamai apa begitu ya. Kita mestinya ada karena segala satu berkembang. Dulu AI saja gitu. Zaman dulu sebetulnya sebelum AI ini ada sistem namanya mungkin katakanlah sistem adaptif lah, sistem prediktif lah. Ya. Tapi lama-kelamaan mungkin lebih mengerucut, jadi misalnya jadi AI atau apapun lah. Zaman dulu mungkin nyebutnya soft computing lah, kemudian bercabang-bercabang misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuktikan keaslian ya adanya di literatur atau kalau nggak ada bagian literatur ya tentunya di bagian introduction. Nah, makanya salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa yang sangat penting itu ya introduction, karena di introduction lah kita membuktikan, meyakinkan bahwa pekerjaan kita ini original. Kemudian novelty. Apa itu novelty? Ya. Jadi itu kadang-kadang something new atau modifikasi ya, dari yang lain atau dia dimotivasi atau terinspirasi dari yang lain. Nah, itu juga boleh jadi berbasis kepada konsep-konsep yang sudah ada atau ya hipotesis misalnya begitu. Kemudian original dapat ya. Jadi hal yang asli itu bisa aja novel, tetapi hal yang novel, ini novelty ya, yang baru tidak mesti asli. Jadi yang paling tinggi levelnya memang yang originalitas ya. Tapi ini adalah argumen ya sifatnya. Nah, berbasis apa namanya seharusnya yang didukung yang lainnya oleh matematik model atau fakta ya jika ini ya. Nah, kemudian di dalam ini ya dalam novelty kebaruan ini maka yang paling penting the most important is literatur survei ya dan ya eksperimen apa namanya hasil-hasil eksperimen ya dengan step of the art dari metode-metodenya. Ya. Nah, artinya kita kontribusinya bisa di aspek originality, bisa di aspek novelty ini yang sering meskipun di form review itu seringnya disebutkan ya reviewer disuruh menilai apa namanya originality-nya, nilainya berapa, novelty-nya nilai berapa. Ya karena boleh jadi apa namanya orang berpendapat bahwa asli ya nggak betul-betul murni asli, novel yang nggak murni betul-betul novel, gitu ya. Atau tingkat novelnya menurut pandangan pakar itu ya cuma sedikit aja lah. Gitu. Ada yang besar sekali sehingga nilainya juga nanti diberikan oleh penilai peer itu berlainan. Nah, kemudian ditujukan untuk hal yang baru, maaf, untuk problem yang belum terselesaikan atau isu-isu yang kompleks. Apa problem yang baru dan problem yang kompleks? Ya. Problem yang apa namanya, yang dari awalnya itu belum dinyatakan, belum menjadi tujuan riset-riset yang ada sebelumnya. New problem, ya, itu mungkin ada karena adanya aplikasi atau kebutuhan-kebutuhan yang baru. Jadi ketika muncul aplikasi baru, muncul kebutuhan-kebutuhan yang baru, maka ya akhirnya muncul masalah yang baru. Dan riset boleh saja fokusnya ke sana. Memang fokusnya adalah untuk menyelesaikan. Nah, kita selama ini jadi masa kesulitan karena seakan-akan bahwa ketika menulis paper semuanya ditujukan kepada aspek originality dan novelty. Nah, sebetulnya ada segmen yang lainnya itu artinya ketika Bapak Ibu kemudian katakanlah di kampus diminta untuk mengembangkan aplikasi, maka ya itu jadi baru karena sebelumnya belum ada dan mungkin di tempat lain yang seperti itu tuh belum ada. Ya. Atau di tempat lain sudah ada sebetulnya, cuma mungkin requirementnya berbeda.
atau sumber daya yang ada yang dimiliki oleh kita berbeda sehingga akhirnya tantangan atau problemnya juga berbeda. Lagi-lagi ya kalau membuktikannya di mana ya, kalau seterusnya diminta betul-betul imrat ya mau nggak mau di introduction, tetapi kalau boleh ada section yang lainnya maka itu boleh uh, disajikan di bagian literatur survei ya, ya setelah introduction misalnya. Tapi sekarang ini banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banyak model ya di Kepada jurnal segenap tentu juga sivitas akademika dan pengunjung kadang Universitas meletakkan Tanggerang, dalam related 10 work itu menit di lagi kita akan memasuki waktu setelah sholat introduction, Isya. tapi Kami ada menghimbau jurnal Bapak yang Ibu lain itu yang untuk meletakkan bersiap-siap menuju masjid guna literatur melaksanakan sholat review, berjamaah. maaf related work itu Demikian dengan yang kami setelah sampaikan. Semoga kita setelah hasil dan senantiasa mendapat diskusi baru hidayah malah dan rahmat justru dari Allah related Subhanahu wa work. Ta'ala. Nah, makanya kita juga Wassalamualaikum perlu mengikuti warahmatullahi panduan dari wabarakatuh. jurnal ya. Artinya kita nggak kekeh bahwa ya enggak related work itu mesti letaknya di setelah introduction, enggak. Jadi bidang-bidang komputer sekarang mulai banyak yang meletakkan related work setelah hasil dan pembahasan dan sebelum conclusion. Jadi itu justru untuk langsung mengadu, mengcompare betul-betul ya, head to head ya, dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada yang gaya gitu. Nah, ini berguna untuk aplikasi nyata ya. Ya mengidentifikasikan bahwa aplikasi yang ada ya daripada mencitasi aplikasi-aplikasi secara umum ya, sehingga dalam konteks ini maka introduction seharusnya melakukan apa namanya pinpoint eksak kepada aplikasi ya. Kemudian hasil ekspresinya jelas untuk aplikasi yang spesifik. Nah, kemudian ada studi komparasi dengan eh, metode-metode yang ya sudah dilakukan oleh dengan sebelumnya. Jadi in the state of the art method-nya itu ada komparasi di sana. Idealnya begitu. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya itu lebih pada kondisi mengkondisikan bahwa metode yang diusulkan itu bisa diadaptasi. Kan banyak kita itu mengusulkan sesuatu, pekerjaan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi sebetulnya itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita usulkan, ide gagasan kita itu hanya untuk satu hal, satu kondisi, tetapi tidak bisa diadaptasi untuk hal yang lebih general. Nah ini kalau kemudian kita fokus kepada hal yang kemudian bisa diadaptasi, ya ini juga sebuah kontribusi. Jadi itu saya bekerja ketika datanya berbeda, ukuran ya, besar kecilnya data juga berbeda. Nah, kadang-kadang ada metode yang tidak bisa begitu. Itu seharusnya mempunyai apa namanya kemampuan untuk cukup ya dengan distorsi dan sesuatu yang tidak apa namanya diharapkan ya. Seharusnya juga apa namanya artinya disebut bisa diadaptasi itu manakala ketika mau diterapkan pada situasi yang berbeda maka hanya ada perubahan kecil-kecil ya tidak perlu perubahan yang besar. Artinya ini memiliki kontribusi bisa diadaptasi. Nah, kemudian bagaimana untuk membuktikan ya ada hasil eksperimen pada data yang uh, ada diversitas datanya lah ya. Kemudian data yang besar dengan juga dengan data-data benchmark. Nah, ini applicable ya, dapat diterapkan ya. Konsep atau ide gagasan ya seharusnya bekerja untuk aplikasi yang berbeda dengan sedikit perubahan. Intinya di sana ya. Kemudian generalisasi ya bahwa ide atau konsep seharusnya bekerja untuk data yang sifatnya general. Nah, dengan kata lain itu seharusnya memberikan solusi yang optimal ya untuk keduanya, data yang spesifik ataupun data yang general. Artinya generalisasi itu. Artinya apa yang kita hasilkan itu sesuatu konsep atau ide yang sifatnya umum ya. Artinya bisa diterapkan ya, pada kondisi baik data yang sangat spesifik atau data yang general ya, dan menjadi solusi yang optimal. Kemudian yang terakhir yang terkait kontribusi adalah future direction, bahwa skop dari problem atau metode seharusnya dapat diekspand ya. Kemudian apa namanya misalnya
Yang lainnya yang terakhir itu ada ide konsep seharusnya memberikan apa namanya insight ya tentang future issue ketika peneliti membaca paper ini. Nah, ini juga kontribusi meskipun memang tidak banyak yang mengangkat ya. Jadi hampir semuanya itu berpikirnya kepada aspek originality dan novelty. Nah, sehingga ya Bapak Ibu bisa memilih mana yang sesungguhnya menjadi kontribusi. Nah, sehingga kadang-kadang kerjaan kita mungkin tidak ada aspek originality-nya itu rendah sekali lah. Novelty-nya juga rendah, tapi nah, bisa menyelesaikan sebuah masalah baru. Ya, itu kita angkat di sananya. Artinya kita menyampaikan signifikansinya itu di bagian introduction itu, kontribusi signifikansinya itu ya dengan cara memilih mana yang menjadi kontribusi kita, tidak harus bicara masalah originality dan novelty. Tapi bisa aja bicara future direction, menyelesaikan apa namanya masalah apa namanya yang bisa direalisasi aplikasi ya, artinya berguna untuk kondisi real dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian hal yang penting di dalam publikasi itu adalah memilih jurnal target. Ya. Mohon maaf salah ketik ini ya. Nah, memang di DIVA ini sudah dikondisikan ya bahwa kalau sebagai syarat ini kan cinta 3, 4, kemudian berikutnya adalah cinta 1, 2, dan berikutnya adalah publikasi di jurnal Scopus. Nah, kalau memilih jurnal yang terindeks Scopus bagaimana? Nah, ini perlu lakukan double check ya, mencarinya ya. Jadi ada jurnal baru yang memang dia baru diterima. Dia belum ada di Scopus, juga belum ada di Simago. Ini yang jurnal baru diterima. Karena dari terima sampai kemudian muncul di apa namanya Excel, ya, itu juga perlu waktu beberapa bulan. Ya, jadi mungkin 3-4 bulan begitu. Itu baru ada di Excel yang bisa download di, di webnya Elsevier ya. Nah, tapi untuk muncul di Scopus ini paling nggak 6 bulan dari saat diterima. Nah, kemudian untuk muncul di Simago, paling nggak ketika sudah ada data yang masuk yang memungkinkan untuk bisa dihitung SCR-nya. Nah, itu baru kemudian bisa masuk. Berapa lama ya tergantung. Jurnal itu diterima mulai isu atau tahun keberapa. Kalau kalau diterima di tahun 2025 sekarang ini, dan yang diterima adalah mulai isu 2025, ya paling nggak perlu waktu 3 tahun untuk muncul di SCR, di Simago. Tapi kalau diterimanya adalah misalnya dari mulai 4 tahun sebelumnya, meskipun diterima di 2025, misalnya isu yang diterima adalah mulai tahun 2021 dan seterusnya sampai 2025, maka ya nanti sekitar bulan Mei, bulan Juni 2026, maka sudah ada nilai SCR-nya. Nah, sehingga untuk mengecek sebuah jurnal ya memang ada agak sedikit kompleks ya. Ada kalanya jurnal masih ada di Simago, tapi dia sudah di-continuous di Scopus. Ya, di Scopus sudah di-continuous, tapi di Simago masih tertulis terindeks. Ada kalanya sudah masuk Scopus, tapi karena datanya tadi baru diterima sekarang atau tahun kemarin, di Simago belum ada karena belum bisa dihitung dengan rumus SCR. Nah, sehingga ya, mungkin akhirnya jadi perlu waktu beberapa lama. Diterima sekarang belum tentu tahun depan masuk di Simago. Diterima sekarang belum tentu tahun depannya masuk di Simago karena belum memenuhi syarat untuk apa namanya rumus SCR-nya bisa dihitung. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa sebuah jurnal terindeks Scopus, ya caranya diantaranya ya nanya ke Scopus, diantaranya ada di webnya itu. Tapi dalam konteks yang sekarang ini kan kita memilih jurnal, jadi makanya kalau memang targetnya Scopus ya mau nggak mau harus memastikan ada di Excel. Jadi, jadi paling mudah itu sebenarnya paling di Excel-nya, ya di Excel-nya Scopus. Tapi di kelemahannya di Excel itu pun belum tentu update, ya masih agak telat sedikit. Begitu pula ketika sebuah jurnal itu discontinue, baru discontinue, maka di Excel juga belum update. Maka cara paling mudah kalau sudah di Scopus ada atau Simago ada dan kita ragu, kita tanya ke Scopus, ada as Scopusnya itu tinggal kita masuk ke scopus.com, nanti ada as Scopus itu kita bisa tanya di sana. Nah, memilih jurnal Scopus untuk target publikasi.
Nah, ini kalau mau secara idealnya ya lakukan riset mendalam terkait dengan jurnal yang menjadi target publikasi. Nah, kemudian ambil artikel sampel dari beberapa paper yang berkaitan dengan penelitian kita. Jadi kalau logikanya kalau ada artikel-artikel yang berkaitan dengan kita, maka nah, ada peluang untuk cocok. Tapi kalau nggak ada sama sekali artikel, ya boleh jadi cocok, tapi peluangnya nggak cocok karena ya nggak ada paper yang sebelumnya. Tapi kan paper yang awal-awal diterima sebuah jurnal kan juga awalnya belum ada yang bidang itu. Nah, sehingga kalau secara umum saya diminta untuk menyatakan bagaimana memilih jurnal target Scopus, saya sering mengatakan carilah jurnal yang diterbitkan di luar Asia. Karena setiap jurnal sekarang dituntut untuk ada diversity author. Kemudian upayakan nanti ini mumpung ingat aja ya, bukan konteks memilih jurnal ya, tapi upayakan bahwa penulisnya itu kalau bisa adalah eh, kolaborasi internasional karena juga ada poin ketika sebuah jurnal itu penulisnya adalah kolaborasi antar negara, itu ada poin berbeda. Tapi karena di DIVA ini harus penulisnya adalah mahasiswa dan pembimbing, ya, tidak masalah, bisa juga diterima. Tapi kita nggak dapat poin positif. Tapi masih bisa diterima. Nah, kemarin saya, ya karena saya bidangnya sebetulnya basicnya elektro ya, saya sempat publish ini 3 kali di Clean Energy ini gratis. Ini juga waktu itu apa namanya nilai SCI-nya juga lumayan tinggi itu sekitar 0,8 kalau nggak salah ya. Sekarang lupa saya berapa nilainya. Nah, kemudian misalnya di IEEE AC tapi ini mahal ya. Nah, ini yang saya sempat ceritakan yang IJC ini sekarang discontinue ini ya. Nah, kemudian bisa juga di Jurnal King Saud misalnya itu apa namanya juga mahal ini ya. Nah, kemudian teknik penulisan ilmiah. Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa paper kita ini punya peluang diterima meskipun kontribusinya tidak terlampau signifikan bagi pakar, tetapi karena disajikan dengan sangat baik, maka ya bisa jadi diterima karena mempunyai kan untuk disertasi. Sekarang semua jurnal ini ngejar sustain. Untuk sustain apa? Sitasi yang dikejar. Sitasi pun ada jendelanya. Jadi sederhananya kalau pengen bertahan di Scopus ya apa namanya peluang sebuah artikel yang tak publish sekarang ini dalam masa 1 sampai 4 tahun ke depan ini harus diperkirakan memiliki sitasi yang tinggi sehingga kredibilitas jurnal dan prestis jurnal tinggi karena hitungan Z-score SCR-nya rujukannya ke sana, terutama yang SCR. Tapi kalau paper yang terbit sekarang, disitasi sekarang, ini memang menambah nilai Z-score, tapi nilai SCR enggak. Ya, sehingga saya itu alokasinya begitu. Nah, sehingga kadang-kadang sebuah jurnal itu mengatur sebuah artikel itu kapan terbitnya dan sebagainya itu karena ya ada kalkulasi yang mereka bidik dari pengelola. Nah, tapi kalau bicara teknik penulisan artikel ilmiah yang baik, maka secara umum banyak artikel orang Indonesia ini yang sebetulnya layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional, ya, karena memang ada kontribusi, ada scientific value, ada sesuatu yang worthy, yang berharga, dalam artian ya ada aspek novelty ataupun originality-nya. Nah, namun sayangnya kebanyakan itu memang masih memerlukan touching ya, masih memerlukan seni dalam penyajiannya, masih memerlukan keberanian penulisnya untuk mengekspresikan ya kontribusi. Jadi apa yang paling penting dari ide dan temuan secara runut, sistematis, natural dan dinamis, tidak terkekang bentuk laporan, struktur laporan proyek atau penelitian atau skripsi, tesis, disertasi. Sehingga akhirnya ya kita perlu banyak referensi dari jurnal ilmiah berkualitas sehingga kita terinspirasi untuk cara menyajikannya. Ya. Kita kadang-kadang juga belum meng-highlight ya di bagian belum menyatakan dengan sangat nyata ya kontribusi kita itu ngapain. Kita cuma cerita
tujuannya begini. Tujuan itu bukan kontribusi karena kadang-kadang di tujuan itu kita belum belum jelas. Ya kalau maunya ke sana terus terus maunya apa? Jadi jangan hanya bilang tujuan, tapi kalau tujuannya begitu, itu terus kontribusinya apa? Nah, baru lebih tajam lagi, kita bilang kalau kontribusinya begini, signifikansinya itu apa? Nah, ukurannya di signifikansi. Kadang-kadang orang masih sulit untuk menghakimi berdasarkan pada tujuan. Nah, tujuan kita nyatakan kontribusinya. Kita nyatakan lagi lebih dalam signifikansinya dari kontribusi tersebut. Sehingga eh, hal paling penting di dalam praktek penulisan artikel itu adalah ya kita harus menulisnya itu dalam konteks melayani pembaca. Jadi apa namanya? Ini yang penting ya, bukan kita mau cerita sesuka kita. Kita bukan konteks ini, kita tidak jadi guru yang ya siswa harus memahami apa yang dimaksudkan, tapi kita melayani pembaca. Nah, kemudian hal-hal penting di dalam penulisan artikel ilmiah, ya satu memang di antaranya adalah kerangka artikel. Nah, sehingga ya kalau artikelnya bentuknya riset artikel, original riset artikel, seringnya eh, kita dikenalkan dengan kerangka artikelnya, skeletonnya itu dengan imrat misalnya gitu. Nah, kemudian juga termasuk dengan bahasa. Bahasa saya lebih menyarankan, karena kita juga kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin tidak terlalu tinggi secara umum, maka harapannya membuat kalimat yang pendek-pendek saja, jangan kalimat majemuk yang akhirnya menyulitkan kita dan juga melahirkan penafsiran yang berbeda. Nah, kemudian hal penting lagi adalah isi atau konten dari artikel. Nah, yang tidak kalah menarik adalah penyajian gambar dan tabel. Jadi kita orang Indonesia ini mungkin dalam konteks apa namanya bahasa agak ya hanya average katakanlah gitu. Ya kemudian isi dari artikel mungkin juga average. Untuk bisa ditolong maka kita mengupayakan bahwa gambar dan tabelnya ini kita sajikan dengan sangat menarik. Nah, fungsinya gambar dan tabel ini yang sangat juga penting disampaikan di sini adalah gambar dan tabel itu bukan yang utama dalam paper, tapi dia adalah supporting. Jadi ketika kita nulis paper, maka mindset kita itu bukan artikel kita menerangkan gambar atau tabel, tapi justru argumentasi dalam artikel itulah yang perlu disupport oleh gambar dan tabel. Jadi ini sebagai alat bantu tambahan untuk menerangkan, bukan sesuatu yang diterangkan. Nah, ini yang sering terjadi di kita adalah gambar dan tabel itu diterangkan, bukan. Sebaliknya justru gambar dan tabel itu sebetulnya yang mendukung, yang mensupport, yang sebetulnya menerangkan narasi kita. Ini yang penting ya. Kemudian berikutnya adalah dalam ini yang penting juga referensi. Nah, referensi yang baik yang bagaimana? Relasi yang memang relevan. Yang relevan itu yang mana? Ya, mestinya ada aspek apa namanya primary, artinya penelitian apa nama yang lama-lama, termasuk yang baru-baru. Jadi yang sumber asli. Makanya kadang-kadang ada artikel tentang fasiologi misalnya gitu, itu merujuk papernya Lotfi sebagai penemunya. Ya. Kayak saya misalnya menulis apa namanya kendali motor pakai DTC, yang modal itu adalah lahir di tahun 85-86 ya di SJDTC. Ya kita tetap rujuk terus meskipun sekarang sudah tahun 2025. Ya, sudah berapa tahun itu 45 tahun itu ya. 40 tahun lah ya gitu. Nah, kemudian bicara masalah kerangka artikel ya. Ya, ya ada kerangka yang imrat dan ada yang non imrat. Ya, kemarin saya sempat share itu yang materi yang imratnya ya. Nah, jadi ini kita mengatakan bahwa yang imrat itu terstruktur, yang lainnya tidak terstruktur dalam konteks ini. Ya. Nah, sebuah perseptif opini atau komentari, ya, atau komentar itu berbasis pada ide opini dan insight ya, dan karenanya tidak mengikuti
struktur yang strict sebagaimana Imrat. Jadi sekarang sudah mulai ada paper-paper yang bahkan ada kayak paper conversation ya. Jadi betul-betul pertanyaan penulis dengan pakar. Tanya jawab tadi seakan-akan dimulai dari pendahuluan intro, kemudian masuk ke apa namanya makin dalam sampai yang diskusi yang makin dalam ya. Kemudian nanti ya kira-kira ya kemudian masuk lagi uh, mengerucut untuk membuat sebuah conclusion ya. Gitu. Nah, selama ide itu mengalir secara logis, ya, penulis bebas menyusun artikel sesuai keinginan. Ini kalau bicara kita bebas ya, idealisme ya. Jadi intinya sebetulnya kita sederhana bahwa setiap artikel itu intinya adalah ya ada pendahuluan, ada isinya batang tubuh, dan ada penutup. Nah, itu kesimpulan misalnya. Nah, akhirnya ya otomatis ada judul, ada abstrak ya. Tapi batang tubuh ini ya bisa aja isinya adalah metode dan Dissertation, bisa saja yang bentuknya ya tidak terstruktur gitu. Yang penting intinya adalah tell story. Artinya yang tadi saya sampaikan adalah yang penting runut ceritanya dan mudah diikuti. Dan berbagian masing-masing berbagian terjelaskan dengan lengkap. Nah, sehingga akhirnya di sana memiliki peluang untuk listasi karena apa? Karena apa yang tertulis dalam paper itu runut dan mudah diikuti. Nah, jadi ini formula Imratnya ya, bahwa intinya adalah tadi yang saya sampaikan adalah tell story ya. Jadi yang kadang-kadang sebuah paper itu dihakimi dengan aspek apa? Dengan aspek clarity, kejelasan, kegamblangan. Ya. Tapi juga ada yang dihakimi dengan consciousness, artinya keringkasan yang padat isinya. Dulunya begitu, ada yang begitu. Ya. Karena ini tujuannya adalah untuk membuat paper-paper ini mudah untuk indeksasi dan untuk dicari, informatif, atatif, efektif. Ya. Nah, hal yang juga perlu menjadi pertimbangan kita ya, di dalam publikasi adalah bahwa space atau kuota publikasi dari jurnal itu tidak tak terbatas. Nah, sehingga kalau dulu pendekatannya ketika masih cetak itu sajikan artikel and concise as possible karena kalau panjang-panjang cetak itu kan mahal. Nah, sehingga di era sekarang ini kelihatannya sudah mulai bergeser. Artikel boleh panjang-panjang karena nggak ada kaitannya dengan biaya. Karena kadang-kadang sebuah server misalnya kita sewa, ya ngitungnya cuma per paper, per file, tidak lagi file itu berapa lembar, berapa halaman. Nah, sehingga ini zaman bisa saja berubah. Makanya sekarang kalau kita lihat ada juga jurnal yang bidang komputer informatika ini yang justru maunya panjang-panjang, minimal 25 halaman gitu. Ya. Nah, ini fenomenal lah. Nah, sehingga tapi kelasimannya masih yang standar sekitar 8-10 halaman lah. Nah, jadi ini kalau tadi yang bicara masalah kerangka ini ya, jadi Imrat ada introduction ya. Nah, kemudian di bagian metode ini ada yang kadang-kadang menuliskan sebagai material and method atau explain prosedur dan seterusnya ya. Nah, jadi di bagian introduction sekali lagi itu apa pentingnya kalau menurut saya? Apa itu gitu ya. Kemudian di metode ya bagaimana mengerjakannya. Nah, kemudian di hasil ya apa yang kita temukan. Nah, di bagian discussion kalau secara umum itu adalah apa artinya interpretasi. Tetapi kalau kita papernya ini ada bagian section conclusion, maka interpretasi ini biasanya diletakkan di kesimpulan. Sementara di discussion ini kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang serupa, sejenis. Gitu. Nah, lagi-lagi ini gaya selingkung jurnal dan antar jurnal kadang-kadang memiliki pandangan yang berbeda, tetapi apa yang menjadi tujuan itu sebenarnya sama. Jurnal itu publisher dan editor ingin jurnalnya sustain berkelanjutan, ya reputasinya baik. Reputasinya apa ya? Dari kalau di Scopus ya Trindek nilai SCR-nya tinggi, nilai site score-nya tinggi seperti itu. Nah, kalau di Web of Science ya impact factor-nya tinggi dan itu bergantung pada apa? Pada citasi. Semuanya hitungannya citasi, tinggal formulanya aja yang berbeda-beda. Tapi intinya
basicnya itu semua hitungan citasi. Tinggal citasinya itu kapan, citasinya dari jurnal yang mana. Nah, kalau yang SCR itu kan memperhatikan prestisnya jurnal yang merujuk. Makin dirujuk jurnal yang prestis, makin makin tinggi nilainya. Tapi keprestisan jurnal itu sendiri juga berubah setiap tahun. Jadi ini sesuatu yang mana telur mana ayamnya jadi agak kurang kelihatan ya. Nah, jadi ini ada yang mengatakan seperti ini bahwa introduction itu adalah yang menyeting adegan ibaratnya gitu ya. Nah, jadi ini di sini dituliskan kurang dari pembaca yang sesungguhnya merujuk paper paper kita ya. Dan di antara yang di antara yang 2% itu ya, itu mendekati 98 itu reader itu hanya membaca introduction. Makanya ini tadi saya katakan bahwa banyak banyak yang baca artikel kita yang merujuk dan sebagainya itu kurang dari 2%. Di antara 2% itu hampir semuanya itu hanya baca introduction. Makanya kekuatan paper itu selain di judul dan abstract conclusion ya, itu yang perlu menjadi garis bawah itu adalah di introduction. Makanya Bapak Ibu jangan heran ketika ada paper di sebuah jurnal isinya cuma judul, abstrak, introduction. Dah berhenti, tidak ada bagian yang lainnya. Itu ada. Karena bagi mereka di introduction sudah cukup, gitu. Sudah jelas semesta di dalam wilayah apa, persoalannya seperti apa, setiap objeknya sudah dibahas, kontribusinya sudah jelas, ya. Jadi gap analisis dan kontribusinya sudah jelas, kemudian signifikannya sudah jelas, sudah mereka sudah percaya. Nah, sehingga akhirnya orang lain ya ibaratnya dengan memahami abstrak sudah tahu paper itu melaporkan apa lah, sehingga kalau orang lain pengen lebih tahu ya biar ngontak, makanya ada corresponding author, itu adalah orang yang supaya dikontak dulu, paradigmanya seperti itu. Nah sekarang kalau sudah semuanya lengkap ya mungkin kepentingan untuk mengontaknya jadi rendah, kecuali mungkin mau mengajak kolaborasi dan sebagainya. Nah, ini bagian yang penting ini ya, yang mengatur adegan introduction. Jadi ini harus menjadi hal yang kita fokuskan lah ya. Nah, jadi ini ada informasi background yang singkat dari Karen tadi ya, kemudian fokusnya ya, kemudian review yang terintegrasi ini yang saya bilang yang tadi yang step on the art-nya itu, atau literatur citasinya ini juga masih kategori sana, dan juga seharusnya tidak terlalu panjang. Kemudian pentingnya studi saat ini ya. Jadi summary dari new finding-nya. Ya. Nah, makanya ini ya masing-masing pakar ada perbedaan pendapat sedikit lah, tapi intinya adalah bahwa di bagian introduction inilah yang bagian yang kategori juga sangat penting, karena ini adalah bicara tentang pentingnya paper kita itu di introduction. Ya. Tidak semuanya bisa bahas ya ini. Jadi ini ada yang babnya tidak bilang hanya metode, tapi material metode kalau memang itu ada hadirnya dan sebagainya. Nah, ini kalau bicara metode ya, ini Jadi menulis metode section metode ya, ini dikerjakan pertama. Secara umum pakar mengatakan begitu. Karena bagian ini adalah bagian yang paling mudah ditulis. Soal Anda mengatakan bahwa paling mudah hasil, Pak, ya silakan. Tapi logikanya pakar ini mengatakan bahwa bagian yang paling mudah ditulis adalah bagian metode. Sehingga ini bagian yang saya sarankan untuk ditulis di awal kali, ya. Yang pertama-tama. Karena di sini menyediakan cukup detail untuk komponen-komponen riset dan terusnya ya. Kan semua orang bicaranya adalah yang bisa direplikasi, yang bisa diproduksi ulang. Nah, tapi ini ada kartunnya. Jadi ini seorang yang perempuan ini mahasiswa, yang laki-laki ini dosennya, maka dosennya bilang nih, no, ya. Jika kamu membuat paper ini begitu mudah untuk dibaca, semua orang akan tahu bagaimana
kamu mendapatkan hasilnya. Ini nggak boleh juga. Jadi zaman dulu maunya jangan terlalu detail juga. Ide gagasannya apa itu detailnya sampai tahap-tahapnya sampai detail itu jangan. Nah, tapi kalau kita mau ngejar prestasi, maka pilihannya ya detail. Contoh yang dibuat detail. Ya, jangan semua bagian seluruhnya kemudian detail. Ada bagian-bagian yang kita detailkan sehingga orang lain uh, terpana dengan pekerjaan kita dan senang. Nah, itu tujuannya supaya diterima. Tapi tidak semua hal kemudian kita detailkan. Ya. Nah, ini juga bagian cari cara atau strategi. Ya. Hasil ya menggunakan apa namanya deskripsi bahwa menyatakan apa namanya hasil yang konsis ya yang singkat ya representasi data konsis dan akurat ya kemudian pendek dan mudah untuk dipahami ya konsisten dengan abstrak dan introduction ya. Nah, lazimnya adalah ada tabel atau gambar yang ketika di mana dibutuhkan. Nah, kemudian di sini juga yang penting adalah informasi dengan informasi yang cukup ya bahwa akhirnya ya tag-nya minimum yang diperlukan ya tidak mengulang informasi di grafik dan tag. Nah, ini kan makanya ini kan ada kondisi ya intinya tidak mengulang. Begitu pula ketika ada gambar yang tabel jangan jangan ada gambar ada tabel cukup salah satu. Nah, sehingga kita penting juga kapan ada gambar kapan seharusnya tabel ya. Nah, kemudian ini hasilnya, ini diskusi ya. Nah, sebetulnya bagian yang tersulit dikerjakan itu bagian diskusi. Karena kita perlu bekal yang cukup. Nah, makanya di sini ada peran pembimbing ya atau peran apa namanya peer ya. Meskipun ini bagian yang paling sulit, tetapi itu juga merupakan bagian yang juga dianggap paling penting. Ya. Karena capaian kita tergantung interpretasi hasil ini, ya, discussion-nya. Ya. Jadi korelasi antara temuan kita dengan pengetahuan yang ada di sini, ya. Masuk apa namanya ini ya, antara hasil-hasil yang baru dan hasil-hasil yang di ini ya ada apa namanya ini um, pembandingan ya antara hasil-hasil yang baru yang didapat dengan hasil-hasil yang dilaporkan sebelumnya. Nah, juga apa yang baru tanpa apa ini exaggerating ini ya. Nah, kadang-kadang ada jurnal itu yang dia tidak ada konklusi, maka ya diskusi ini bisa juga berisi konklusi summary, perseptif implikasi ya. Nah, sama juga yang riset implementasi ini ketika tidak ada bagian section conclusion, maka ya ditaruh di bagian diskusi. Tapi kalau ada konklusi sendiri ke sectionnya, maka ya riset implementasi masuk ke dalam conclusion ya. Termasuk juga future research ini juga masuknya di dalam kesimpulan ketika ada section kesimpulan. Tapi kalau nggak ada, maksudnya di discussion. Implikasi teori dan kemudian juga aplikasi praktikal yang mungkin ini juga di bagian discussion manakala tidak ada ini, ya, kesimpulan. Nah, tapi kalau ada conclusion maka kita sebaiknya mulai dengan apa yang kita kerjakan, kemudian mengidentifikasi temuan utama dan aplikasinya. Nah, kemudian seharusnya tidak mensummary ya, kerja-kerja yang telah dilakukan. Karena dikerjakan di abstrak ya sudah baik lah gitu ya. Nah, kemudian apa namanya konsisten dengan eksperimen dan introduction. Ya, mungkin itu yang kita sampaikan untuk saat ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.